Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 4 subtema 3 pembelajaran 2 ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah proses pembelajaran diharapkan kalian mampu 1. Meneladani sikap baik dari tokoh cerita yang dibaca. Yang kedua, mengetahui pengertian cerita bergambar. Dan yang ketiga, dapat membuat cerita bergambar. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui berbagai cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa kemudian, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawaban kamu pada lembar aktivitas siswa. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersama-sama bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Ia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah siap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando. Tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi
si Kancil berseru. "Di mana engkau, Siput?" "Uh, uh." Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan Siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan bongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Tulis jawaban kalian pada lembar aktivitas siswa. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan tentang membuat cerita bergambar, langkah selanjutnya adalah kalian membuat cerita bergambar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak paparkan tadi. Selamat mencoba dan laksanakan semampu kalian. Dan hasilnya kalian sampaikan ke classroom. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.